Hari ini kita akan bicarakan sebuah tema. Saya belum pernah mengkhotbahkan bagian ini dan puji Tuhan juga di sini ada teman kita yang namanya sesuai tema ya. Nama Tuhan ya, Nisi. Jadi saya baru mempersiapkan, pernah membaca buku tentang Names of God ya. Tapi untuk mengkhotbahkan baru hari ini saya mengkhotbahkan Yahweh Nisi. Mari kita buka Alkitab. Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-15. Kita boleh deh baca sampai ke-16. Saya akan bacakan buat setiap kita. Keluaran yang ke-17 ayat 8 sampai yang ke-16. Kemenangan Israel atas Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah sejumlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat, sebab itu mereka mengambil sebuah batu untuk meletakkannya di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat, sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan orang akan Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Yahweh Nisi. Sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara-saudara, pertama yang kita harus berhati-hati ketika kita membaca teks-teks berkaitan dari peperangan, kita harus mengerti konteksnya. Kadang-kadang ketika teks-teks ini dibaca di dalam perspektif modern, mengapa seolah-olah Tuhan mendukung peperangan bahkan membantai sebuah bangsa, saudara-saudara. Tetapi kita harus berhati-hati karena peperangan adalah sebagai sebuah realita. Kalau mungkin hari ini ada bisnis realita yang harus berperang, yang kadang harus ada seorang Kristen yang bangkrut, yang lain tidak bangkrut, saudara-saudara. Itu sebuah kenyataan yang tidak ideal di tengah dunia yang hancur, ya. Maka harus berhati-hati, kita tidak bisa menggunakan teks ini untuk mendukung kekerasan, violence. Ketika kita ada berhadapan dengan orang lain, kita bilang bahwa Tuhan kita akan berkuasa dan maka dia akan hancur dan kita diselamatin, saudara-saudara. Hati-hati. Boleh slide-nya tolong, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, tidak bisa ayat ini dikatakan karena di dalam konteks bagian ini, saudara-saudara, Yahweh Nisi, bagian depannya ada, ya. Di dalam konteks bagian ini, saudara-saudara, bagian ini berbicara Israel bukan sebagai bangsa yang superior. Kadang-kadang dikatakan bahwa ada pembantaian juga. Betul, pembelaan seorang ahli Alkitab, memang kenyataan perang itu ada, tetapi violence yang berlebihan dalam arti etika perang, bangsa Israel dibandingin bangsa sekitar ketika dia mengalahkan, menguliti, menarik dengan kuda, menyiksa, itu tidak ada di dalam tradisinya Israel. Jadi walaupun tetap tidak dibenarkan, ada violence karena itu sebuah konteks peperangan, ada pembantaian di sana. Tetapi saudara-saudara, secara etik tidak ada penyiksaan-penyiksaan yang diperintahkan Tuhan di sana. Dan kita harus percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi ketika ada peperangan bangsanya dengan bangsa lain, pasti Tuhan. Bangsa lain pun adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan sebagai pencipta, kalau kita bisa bahasakan, pasti dengan penuh hati yang luka. Kadang-kadang dengan penafsiran modern saya mencoba memahami, nonton film zombie, saudara-saudara, ketika kadang-kadang harus ada pembunuhan karena sudah terlanjur orang yang dicintainya udah kena pengaruh yang begitu dahsyatnya. Tapi ketika pembunuhan dilakukan bukan dengan kebencian dan membenarkan kekerasan, tapi dengan sebuah kesedihan dan tangisan. Saya percaya ketika Tuhan itu adalah kasih, ketika ada konteks kehancuran dan peperangan yang harus berperang, ada hati dan ada cinta Tuhan yang ada di sana. Itu saudara-saudara, ya. Saya tidak akan membahas di situ, tetapi kita masuk secara khusus di dalam Yahweh Nisi. Saudara-saudara,
Saya lebih prefer penyebutan Yahweh dibandingkan Jehovah. Karena Yod-He, Wah-He. Jadi di dalam Alkitab kita, di dalam bahasa Ibrani nggak ada huruf hidup saudara-saudara. Yod, Ye, Ha, We, Ha. Tetapi tradisi menyebutkan bahwa menyebutnya Yahweh, bukan Jehovah. Karena ini akan cocok dengan sebutan juga Haleluya. Pujilah Yah adalah sebutan singkat untuk Yahweh. Yahweh adalah sebuah nama berbeda dengan yang lain. Elohim, El Shaddai, El Elyon, Yahweh itu adalah personal name, nama pribadi. Ya, kalau saya manusia, sebutan saya mungkin hamba Tuhan, sebutan saya papa, saya mungkin guru juga, tetapi nama pribadi saya, proper name saya adalah Johan. Ya, Elohim God, tapi Yahweh itu proper name. Maka orang Yahudi sangat menghargai nama ini. Karena ketika Allah menciptakan, kata yang digunakan adalah Elohim, God. God itu generic name, bukan proper name. Ya, kayak God itu kayak humanity, people, ya. Tapi kalau Yahweh itu adalah personal name. Ketika menciptakan dikatakan Elohim. Tapi ketika Yahweh mengadakan perjanjian dengan Israel, dia sebutkan nama Yahweh. Kalau di kontrak itu ditulis namanya siapa? Yahweh, personal name, proper name, saudara-saudara. Maka beberapa Alkitab tidak mengganti terjemahannya. Mandarin menjadikan Yehovah. Ya, Alkitab kita Yahweh. Mengapa Alkitab kita menjadi Lord? Lord itu berhutang pada sebuah tradisi. Saking kudusnya nama itu saudara-saudara, orang Yahudi tidak mau sebut. Orang Yahudi lindungi mulutnya. Sehingga ketika dia mendengar kata Yahweh, mereka akan diam dan menyebut Adonai. Adon. Ya. Artinya apa Adonai? Tuhan, Lord. Jadi orang Yahudi tulisnya Yahweh, dia sebutnya Adonai. Adonai. Terjemahan kita mengikuti menjadi Lord. Mengerti? Ya, Lord itu proper name, nama Yahweh, saudara-saudara. Dan luar biasanya tradisi Yahudi, saking menghargainya nama itu, setiap menulis nama Yahweh di kitab, pensilnya itu alat tulisnya dipatahkan, saudara-saudara, karena tidak boleh dituliskan nama yang lain dari alat tulis itu. Ya, saking diagungkannya. Jadi berapa ribu nama muncul dipatahkan itu, saudara-saudara. Dan ternyata tidak hanya itu. Ketika teks-teks yang ada tulisan Yahweh, mereka punya perpustakaan khusus yang teks itu gak boleh dibuang di sampah. Disembunyikan dan disimpan, dirawat supaya nama itu tidak direndahkan, tidak diinjak-injak, tidak dibuang. Jadi ini adalah sebuah nama yang sakral. Ya, nanti kita akan lihat, haleluya. Ya. Dan saudara-saudara kalau tahu kata keselamatan di dalam Ibrani Shua, maka Yeshua, Yahweh saves. Ya. Maka sebetulnya ada gerakan beberapa tahun lalu di Indonesia yang harus menyebut nama Yahweh, nggak boleh nyebut pakai kata Allah. Ya. Dan katanya gerakan itu mengatakan kalau kamu nggak nyebut nama Yahweh kamu nggak selamat. Saudara, Yeshua, haleluya, kita sudah menyebut nama Yahweh, betul? Karena Yahshua, Yahweh menyelamatkan, saudara-saudara. Itulah kata Yahshua. Jadi sebetulnya tidak perlu kita menyebut nama Yahweh, karena begitu kita menyebut nama Yesus, kita menyebut nama haleluya, sudah ada aliran itu, saudara-saudara, yang betul-betul mewajibkan Anda menyebut nama Yahweh untuk Anda diselamatkan. Ya, ada, tapi sudah kurang populer. Saya pernah di sana, jadi saya tahu jelas. Saudara-saudara, ini ada ya. Jadi Yahweh adalah nama pribadi ketika orang Israel, ketika Yahweh mengadakan perjanjian. Dan perjanjian di Alkitab selalu kata perjanjian itu bahasa aslinya cut of covenant. Jadi ada sesuatu yang dipotong, maka ada sunat, ada darah yang dicurahin. Kalau kita lihat di Alkitab, ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Musa, ya, itu ada binatang yang dibelah, dibagi dua, dan harusnya di dalam tradisi kuno orang yang mengadakan perjanjian akan melewati belahan binatang itu, saudara-saudara. Artinya apa? Kalau aku mengingkari janjiku, aku akan terbelah seperti binatang ini. Ini kayak film kungfu. Saya dulu pernah cerita. Ketika darah kita, saya umpama sama siapa? Sama Alvin. Vin, kita mengangkat saudara, saya gigit. Wah,
diteteskan ke arah, Alfi diteteskan ke arah. Kita minum bareng. Kalau darah keturunanmu dihancurkan, aku yang akan bertanggung jawab karena darahku mengalir di tubuhmu. Wah, kayak gitu saudara-saudara. Jadi perjanjian darah. Artinya apa? Ketika Tuhan menepati dan mengadakan perjanjian, dia berjanji dia tidak akan ingkar. Ya, dulu nikah gitu nggak? Kalau kamu macam-macam. Ada perjanjian darah. Kalau kamu nggak ingkar, kamu harus terbelah. Artinya apa? Manusia ketika mengikat perjanjian dengan Tuhan, dia akan melewati itu. Dan ketika melewati itu, kalau dia ingkar janji, dia harusnya mati. Itu perjanjian serius. Kalau sekarang kan kita kehilangan uang, kehilangan apa. Beda saudara-saudara, waktu itu nyawa. Dan luar biasanya di dalam satu teks perjanjian lama, ketika Musa membelah perjanjian itu, saudara, lalu ada api yang melewati perjanjian itu. Artinya apa? Sebelum Musa melewati itu, Tuhan udah ngelewatin dulu. Ya, artinya apa? Aku berjanji kalau aku itu terbelah. Makanya ketika manusia gagal, Tuhanlah yang terbelah untuk menggantikan yang harusnya itu dibayar manusia dalam perjanjiannya. Ya, itu sebuah yang serius. Jadi nama Yahweh adalah nama yang sangat serius. Dan kita harus tahu juga ketika konteks perang tadi, Israel bukan sebagai negara yang kuat. Israel sebagai negara yang tertindas, yang baru keluar, nggak ada angkatan perang, baru keluar dari penggembala Mesir, keluar dan dia tidak punya angkatan perang. Jadi dia di dalam konteks Yahweh panji-panjiku adalah bangsa yang sangat lemah sekali. Maka ayat-ayat seperti ini tidak bisa mendukung untuk peperangan, untuk menindas yang lain, karena ini diberikan dan dinyatakan kepada kaum tertindas yang sebetulnya habis. Kalau secara hitung matematika perang selesai ya. Jadi tidak bisa mendukung kekristenan untuk melegitimasi peperangan atas nama Tuhan, saudara-saudara. Dan sesuatu yang unik di sini, saya tidak akan mengeksposisi detail karena bagian ini saya fokuskan ke Yahweh Nisinya, saudara-saudara. Di dalam bagian ini dinyatakan apa? Kalau kita melihat Exodus di Keluaran, ternyata di Keluaran ini ada beberapa nama yang sudah muncul sebelum Yahweh Nisi. Ya, ada pertama di Keluaran 4, Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dan nama itu dinyatakan ketika Israel di dalam ketertindasan. Tuhan mengatakan apa? Aku akan menyelamat kamu, aku adalah namaku Yahweh. Arti nama Yahweh juga artinya apa? Dia yang ada, dia yang hidup, dia yang selalu ada. Ya, dia adalah dia, I am. Nggak ada yang kayak dia, saudara-saudara. Dan setelah itu muncul El Shaddai, God Almighty. Sebelum persis Yahweh Nisi itu ada satu kata, saya pernah mengkhotbahkan ini di kebaktian umum. Di Keluaran yang 15, ketika di Mara dan Elim, itu Tuhan waktu itu airnya pahit. Ketika air pahit, gampang ingat Israel marah. Ketika marah dia kesel, anehnya muncul kata Yahweh Rafa. Hah? Tuhan menyembuhkan. Oh ternyata ketika saya meneliti menyembuhkan dari sakit yang paling dahsyat, yaitu pemberontakan Israel. Maka dosa itu menyembuhkan sakit kita, yaitu pemberontakan kita, ketidaktaatan kita, ketiadaan cinta kita. Disitulah. Baru setelah itu saudara-saudara muncullah Yahweh Nisi di dalam konteks perang. Bayangkan saudara, orang Israel itu sudah mengalami laut terbelah. Ya, bangsa yang kecil, yang lemah, udah mengalami mujizat di depan mata. Lihat laut itu menghabisi musuh-musuh yang mau membunuh dia. Ya. Setelah itu melihat air yang pahit jadi manis. Habis itu dia marah-marah, dia lihat saudara-saudara mana yang turun dari surga. Setelah mana yang turun dari surga, saudara-saudara, baru kejadian yang tadi ketika mereka berperang dari Amalek. Ya. Mereka sudah melihat mujizat di depan mata. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengapa mereka kok bisa dalam sekejap ketika masalah datang itu langsung lupa. Ya. Langsung kayaknya gak bisa melihat. Langsung bersungut-sungut, langsung kesel, marah. Saya tahu ketika kita mengalami penderitaan yang berat banget kita bisa marah saudara-saudara. Tapi memang yang mereka lakukan ini mengerikan sekali. Dan saya mencoba memahaminya, saya dibantu oleh satu pendekatan psikologi saudara-saudara.
Sebetulnya apa yang dialami Israel? Di sini saya melihat adanya spiritual immaturity. Ada sebuah spiritualitas yang tidak matang. Saudara-saudara, ketika mereka marah, mereka ngomong, enakan gue di Mesir deh daripada kayak gini, mau mati aja. Ya. Saya menemukan apa? Ternyata ada perasaan tenang atau nyaman, aman, tentram ketika kita berada di bawah kekuasaan, dominasi, kontrol atau kekuasaan orang lain. Ya. Jadi ini nanti mama-mama harus sadar, kadang-kadang kita terlalu jaga anak kita posesif sama anak kita aturin semuanya, dan ternyata ketika kita aturin hidup mereka jadi lebih baik. Jadi mereka tidak punya kapasitas untuk memilih, dan mereka merasa nyaman kita papa yang baik, kita mama yang baik, mereka pilihin sampai baju kita, sekolah kita, jurusan kita apa, semua terpilih dan memang mereka pilihan Anda terbukti baik. Ternyata itu tidak membuat anak Anda matang. Karena ketika nanti dia menikah, dia akan cari pasangan-pasangan yang seperti Anda, yang bisa mengatur hidupnya, saudara-saudara. Maka saya, sejak anak saya mulai bisa milih, Pak, suka mana, biru atau hijau? Kamu suka yang mana? Papa dulu enggak, karena saya tahu dia dengerin saya. Ya, kamu suka mana? Suka ini, kenapa suka ini? Ini. Kalau itu kenapa nggak suka? Nggak suka gini. Walaupun jawabannya irasional, saudara-saudara, dia sudah berpendapat. Dan akhirnya ketika dia bilang, Papa suka mana? Sekarang enggak, kamu beli dulu. Setelah beli dia bilang, Papa suka mana? Kalau saya berbeda, kalau saya sama ya, wah asik. Saya sering berbeda, saya suka yang ini. Loh kenapa Papa nggak bilang? Loh nggak apa-apa. Kan itu sama-sama good. Itu akan membuat anak kita sejak kecil biasa memilih. Saya ketemu anak-anak kuliah nggak ngerti mau pakai baju yang mana, saudara-saudara. Ya, nggak tahu, takut, sehingga akhirnya gampang milih pasangan yang dominan. Ketika dominan aman, gue tidak perlu mengambil keputusan, karena yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Dan enak dikuasai. Sehingga kalau salah kita bisa ngomel, kan kamu yang bilang gue harus milih ini, betul gak? Maka saudara-saudara, jangan salah. Spiritualitas yang menekan, yang otoriter, kadang-kadang lebih nikmat. Gak boleh ini, kenapa? Pokoknya percaya aja firman Tuhan bilang gitu, amin. Karena kalau sampai apa-apa yang bertanggung jawab pendetanya. Banyak loh saya masih ada. Ya. Saya masih ada karena saya sering diatur-atur juga. Kadang-kadang saudara-saudara, saya butuh pendapat mama. Dan sekarang mamanya istri saya. Saudara, ironisnya sampai kayak gini. Saya tahu istri saya secara pemetaan itu parah. Tapi dia confident, saudara-saudara. Dan begitu saya sama ketemu orang yang confident, saya goyah. Ya. Kiri, pasti. Ternyata macet, saudara-saudara. Saya ngomel loh. Macet tuh gara-gara kamu nyalahin, gak enak kan? Ya udah lain kali pilih sendiri. Lain kali lewat jalan yang sama. Tadi ketawa ya. Terima kasih. Kita sama Pak. Lewat jalan yang sama. Saya tanya lagi saudara-saudara. Ini yang mana? Dia jawab dengan confident dan selalu 2-3 kali salah terus. Saudara tahu? Itu saya perlu dengan perjuangan. Di lewat jalan itu saya bilang, hari ini gua gak mau ikut lu, gua gak mau ikut lu dalam nama Yesus. Sehingga saya harus memilih walaupun salah, itu tanggung jawab saya. Itu saya perlu waktu. Ya. Mungkin gak sepenuhnya, betul kan ya? Gak sepenuhnya, tapi kita kerap kali loh. Dan spiritualitas itu bisa seperti itu. Makanya orang tanya, boleh ini enggak, boleh itu, orang Kristen, boleh ini enggak, boleh ini. Gua harus gimana? Kasih tahu. Maka ketika konseling pun tanya, gua harus apa? Kasih solusi. Karena apa? Ketika solusi diberikan, orang yang memberikan solusi tanggung jawab, betul? Maka konselor tidak memberikan solusi buat Anda. Dia membukakan Anda, memberikan kemungkinan-kemungkinan. Anda yang harus dengan tanggung jawab dewasa memutuskan, dan Anda bertanggung jawab dengan pilihan Anda. Saya serasa di gereja karismatik, Pak. Saudara-saudara, itu terjadi. Ya. Dan ini penting nanti kita sama pasangan kita, sama istri sama kita. Kadang-kadang enak juga yang berkuasa. Celakanya, ini toksik adalah ketika Anda butuh dikuasai, suami atau istri Anda suka menguasai. Karena ketika dia menguasai selalu didengarkan.
Ya bisa jalan sih saudara keluarga, tapi pasangan Anda tidak akan dewasa. Karena suatu hari dia harus mengambil keputusan ketika tidak ada dan tidak bisa telepon Anda, sinyal Anda mati, Anda sedang di luar kota, betul? Maka dia perlu berani dan dilatih. Dan ternyata spiritual maturity itu tidak berbicara kita tenang dikuasai. Kita berpikir ketika kita mengikut Tuhan, udah percaya aja Tuhan lebih ngerti, Tuhan dengar semuanya, lakuin aja. Ternyata Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita memberikan ruang untuk kita mengambil banyak kesalahan di dalam hidup, betul? Tapi dia terus menuntun, tapi dia bukan menuntun robot yang dengan ya udah Tuhan taat aja. No. Ya, bukan seperti ini saudara-saudara. Dan ini sesuatu yang real. Saya melihat bahwa ada spiritual immaturity karena Israel nyaman. Nyaman menikmati berkat. Memang kerja, memang diperbudak, tapi bisa makan. Ya. Bisa makan. Maka begitu ada masalah di dalam sebuah perjalanan spiritualitas baru langsung bilang, enak di sana. Enak di sana. Karena apa? Gue tinggal gak usah mikirin masa depan. Makanya kita kadang-kadang enak ya jadi anak kecil ya, gak usah mikir bergantung sama bapak sekarang. Gue gak kerja, gue dipecat, gimana nasib gue? Ya, makanya begitu ada masalah. Israel ngomong kayak gini saudara-saudara di Keluaran 16 ayat 3. Ya. Lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk dengan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaat ini mati kelaparan. Lu bikin gua mati aja. Ya. Saudara, itu ketika gak ada makanan kelaparan. Ketika gak ada air, 17 ayat 3, pas ya 16 ayat 3, 17 ayat 3 dia ngomong apa? Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami, anak-anak kami dan ternak kami mati kehausan. Saudara, ketika kita hidup, kita punya sebuah prinsip hidup dan kita hidupin. Ketika kita punya prinsip itu kadang-kadang enak gitu ya. Kita bisa, oh ya terjadi. Tapi ketika prinsip hidup itu gak terjadi dan kita gak bisa hidup, disitulah titik pergulatan spiritualitas. Saudara, kalau kita lihat perjanjian lama, kalau kamu hormati orang tuamu, keturunanmu akan diberkati. Kalau kamu mencintai Tuhan, mempersembahkan diberkati. Tapi ternyata Israel, ada Alkitab itu progressive revelation. Ternyata ada orang-orang saleh seperti Ayub yang taat setia, begitu beratnya hidupnya. Jadi teologi yang lama diperhadapkan dengan kehidupan yang unstable, dengan berbagai perubahan. Belum lagi di perjanjian tengah-tengah perjanjian baru, perjanjian lama, banyak orang-orang saleh yang mati di tangan Romawi, mati di tangan Yunani. Sehingga mulai Wahyu itu dinyatakan bahwa jangan-jangan ada berkat yang tidak di kehidupan sekarang, tapi kehidupan nanti. Ya, jadi Alkitab terjadi progressive revelation di dalam perjalanannya saudara-saudara. Karena mereka melihat ada kenyataan-kenyataan hidup yang tidak terselesaikan dan tidak terjawab. Tapi kadang-kadang enak gini, karena enak dijanjiin. Pasti, jelas, ada yang tanggung jawab. Di dalam relasi pasti kan kita sering ngikat, ayo janji dulu. Karena begitu janji kita bisa pegang janji orang itu. Ayo kamu ya, ayo. Makanya jangan banyak janji kadang-kadang saudara-saudara. Ketika janji lagi lo sangkalin, habis kamu. Bisa suami, bisa istri, dua-duanya saudara-saudara. Jadi ada spiritual immaturity saudara-saudara di sini. Dan ternyata di bagian ini kita lihat Tuhan Yahweh Nisi ketika dia menyatakan dirinya sebagai Yahweh Nisi. Kalau kita lihat peperangannya saudara-saudara, enaknya Tuhan kan udah beresin, selesai, angkat tangan perang, selesai. Tapi ternyata kok agak berbeda di sini. Waktu dulu Tuhan suruh pukul lautan, lewat, selesai, habis. Tapi kok ini ada Musa yang anaknya naik turun kok pengaruh. Jadi Tuhan atau Musa? Ngerti? Jadi ada pergulatan manusia yang nyata yang Tuhan mau sertakan. Ternyata Allah kita ketika mengajarkan spiritualitas kepada kita, dia bukan mau kita seperti anak-anak yang sakit jiwa yang menikmati dikuasai. Tapi dia mau membebaskan kita bersama dengan dia.
menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan perubahan. Mau nikah sama suami, ya udah, pokoknya gue ikut lu aja, lu tanggung jawab. Saudara mau punya suami kayak gitu atau mau punya istri kayak gitu? Bagaimana nanti suatu hari kita harus pergi meninggalkan dan mempercayakan anak kita bagi orang yang selalu bergantung, tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, maka kalau kita lihat dari Alkitab, sayangnya kita ketika melihat konsep dosa kita kaitkan itu dengan seringkali perbuatan yang jadi. Ya betul saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat di dalam budaya kuno, konsep dosa dikaitkan dengan shame. Shame itu didekatkan dengan rasa responsibility. Ketika manusia dipercaya sebuah taman, dia tidak bisa bertanggung jawab dan dia malu. Ketika orang timur dekat kuno, seorang anak yang harusnya mengangkat nama derajat keluarga, mempermalukan keluarga, dan itu adalah dosa yang terberkat, shame. Karena Alkitab ditulis di dalam budaya timur dekat kuno. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dipermalukan untuk mengangkat kita supaya kita tidak malu lagi. Ya. Maka spiritualitas adalah sebuah yang bertanggung jawab. Bukan hanya Tuhan, tapi Tuhan bersama dengan kita. Maka ketika suami istri yang mature, bukan berarti istri tunduk aja. Istri juga seorang pemimpin di keluarga. Banyak keputusan-keputusan pria yang miss, betul gak? Saya tahu istri saya butuh rumah yang bersih. Sekarang istri saya mau sekolah ya, bulan tahun ini tengah tahun saya harus siap-siap. Kan dia biasanya ngepel segala macam. Sekarang saya sudah membagi jadwal. Hari Senin yang masak anak keberapa, saya nggak suka masak, harus masak saudara-saudara. Ya, Senin, Selasa, Rabu supaya dia lebih ringan. Mulai ngepel. Dan saya tahu dia kalau pulang, ya jangan ngomong Cimel lagi nggak datang dia. Kalau rumah itu nggak bersih, suasana nggak enak. Ya. Maka kemarin waktu dia nginep di Pluit pelayanan, saya masuk, anak-anak kita bersihkan semua. Ada yang ngepel, saya cuci piring, saya bersihin kitchen sink. Saya tahu sampai saya ahli. Kalau jemuran saya taruh dulu, dilipetin jangan masalah, jadi nggak usah diambil. Saya detail saudara-saudara. Ternyata dia pulang, aku udah bersihin supaya kamu nggak marah. Begitu pulang bersih saudara-saudara. Tapi ternyata ketika membuka kulkasnya berantakan. Ya, terus saya bilang, ya kita udah baik loh ya, tolonglah hargain ya kesempurnaan milik Tuhan gitu. Tapi udah berusaha, tapi dia tidak semarah biasanya gitu kan. Ya, saudara-saudara, itu adalah kedewasaan. Kedewasaan untuk bagaimana kita selama keluarga bisa dukung, bisa saling menolong. Ya, saya sudah bisa bikin bandeng presto saudara-saudara. Saya maunya gampang-gampang masuk air fryer, ayam dibumbuin selesai. Saudara-saudari, ini kehidupan spiritualitas adalah sesuatu yang bersama. Maka Tuhan tidak menjadikan kita hanya follower yang cuma tunduk, tidak pernah menjadi dewasa. Maka seringkali kan di dalam kehidupan kita bertanya minta pimpinan Tuhan, seolah-olah gak ada jawaban. Dan kita harus memutuskan langkah-langkah kita. Tapi kita putuskan di dalam terang firman Tuhan. Dan kadang kita harus menanggung resiko di dalam kesalahan-kesalahan kita. Betul? Dan itu adalah part of our faith. Saya senang sekali saya punya mama yang lulusan SMA aja. Ya, tapi dia punya hikmat yang luar biasa. Suatu hari sebelum Cimel saya kan pernah pacaran terus putus saudara-saudara. Ketika putus, intinya sebetulnya saya bisa balikan. Tapi pasangan saya itu ragu apakah orang tua saya masih bisa nerima. Akhirnya saya bilang sama mama saya, "Mah, ini aku udah deket lagi, kalau bisa mama mungkin bolehlah kalau ngomong sama dia. Karena kalau mama sama ngomong dia jadi tenang dan kita bisa balikan." Saudara tahu apa ngomong mama saya? "Johan, kamu sudah dewasa. Menikah adalah keputusan kamu. Kamu yang mempunyai masalah, kamu selesaikan. Orang tua hanya merestui pilihan kamu dan kamu bertanggung jawab dari itu." Lulusan anak SMA. Wah, saya padahal sudah ada harapan balikan saudara-saudara. Gak jadilah. Tapi saya bersyukur. Ya. Anak saya tanya, "Apa gimana kalau aku sekolah luar negeri nanti pergaulan buruk? Kan di sana free sex dan segala macam." "Papa, tugas papa mengajarkan sampai sini, dan itu ada keputusan kamu hidup."
Pasti sedih, tapi itu adalah bagian kamu dari menjadi dewasa. Tapi ketika ada masalah, kalau kamu sampai jatuh ke buruk, kamu tetap anak papa. Ya. Spiritualitas Kristen itu adalah sesuatu yang mature. Ya. Dewasa tidak memperlakukan sebagai anak-anak yang gak boleh ini, gak boleh itu. Tapi sebuah tanggung jawab memutuskan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau berjalan bersama dengan kita, bukan mengontrol jalan kita. Amin. Berjalan bersama-sama. Dan saudara-saudara, ketika berbicara tentang Yahweh Nisi, Yahweh adalah panji-panji. Saudara, ternyata panji-panji ini harus dilihat dari konteksnya. Ternyata panji-panji di dalam teks ini berbicara tentang tongkat. Tongkat yang diberikan Tuhan. Jadi kalau di dalam Ibrani kuno, saudara-saudara, panji itu gak selalu bendera. Panji itu bisa benda-benda lain dan tongkat bisa. Dan tongkat itu diberikan kepada Musa untuk memimpin. Bagaimana tongkat itu mendatangkan tulah. Bagaimana tongkat itu memukul laut. Bagaimana tongkat itu memukul batu sehingga bisa menghasilkan air, saudara-saudara. Ini adalah berbicara Tuhan yang bersama di dalam perjalanan padang gurun panas dingin, bersama bergulat bersama dengan manusia. Jadi dalam spiritualitas tidak berbicara hidup nyaman, tetapi bersama dengan Tuhan melewati gunung dan lembah seperti Ninja Hattori, saudara-saudara. Ada lagunya, lewati gunung dan lembah, itu saudara-saudara, Ninja Hattori aja Alkitabiah. Ada pasang surut. Waktu anak kecil kan, mau bapakmu bangkrut gak bangkrut itu santai-santai aja kan, tetap makan enak kan. Kalau nikah bisa, udah pokoknya nikah sama lu, kalau lu bangkrut gak bangkrut, Christopher, udah lu gak usah ngomong, yang penting gue santai-santai aja, gue gak mau capek. Bisa? Gak bisa. Anda ada di dalam kebersamaan itu, pasang turun dan lembah bersama, dipimpin Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan hanya menyelesaikan, bersama dengan Tuhan berperang. Allah yang berperang bersama dengan kita. Karena Tuhan kita menjadikan kita dewasa. Ya. Dan sebetulnya banner itu berbicara tentang apa? Berbicara di kuno itu bisa sesuatu yang berkilau. Ya. Dan luar biasa. Banner itu juga kata yang digunakan adalah kata yang sangat dekat dengan kata miracle. Mujizat. Mujizat. Yang terus terlihat berkilau di padang belantara. Dan di dalam konteks perang, saudara-saudara, ada tongkat yang diangkat yang berkilau. Sehingga ketika orang-orang lemah melihat tongkat yang terus diangkat bersama dengan mereka, mereka punya semangat. Maka kalau kita lihat film-film orang rela memegang bannernya tetap berdiri walaupun penuh dengan panah, supaya teman-temannya bisa melihat dan berperang bersama. Ya, dan Tuhanlah panji-panji itu. Nah, ini nanti bisa dikaitin waktu Tuhan mengangkat tembaga, ular tembaga itu juga kelihatan berkilau, saudara-saudara. Jadi banner itu sesuatu yang berkilau, yang berkilap dan terlihat. Dan Tuhan adalah Tuhan yang diangkat, yang terlihat, yang berkilau, yang melakukan mujizatnya bersama dengan Anda ketika Anda berjalan di dalam padang belantara. Jadi ketika kita berbicara tentang spiritual maturity, kita berbicara walking with God, termasuk walking with God in the dark. Di dalam kegelapan, di dalam chaotic war, perang yang chaos, yang kadang-kadang ketika perang yang udah chaos kita udah gak bisa ngerasain. Orang kalau udah perang udah penuh dengan semangat, dia udah gak bisa ngerasain sakit. Begitu wah gitu ya, wah udah hajar aja ya, sampai akhirnya mati udah gitu, saudara-saudara. Dan dalam chaotic itu dia bisa melihat panji Tuhan yang ada bersama dengan Israel, tidak pernah meninggalkan. Dan dialah panji-panji kemenangan. Dia adalah mujizat. Mujizat yang sejati adalah Allah yang bersama, Immanuel. Immanuel, Allah yang bareng di dalam perjalanan hidup kita, naik, turun, terang, gelap, dan kita secara dewasa berjalan di sana. Cuma masalahnya, kembali pertanyaan saya, kenapa Israel nggak bisa ngerasain? Mengapa Israel kembali ke Mesir, ngingetnya Mesir, daging yang enak?
Apakah kalau nikah saya bilang enak dulu ya gue bujang gak nikah, gak usah mikir tagihan. Coba gaji gue segini gue gak nikah, enak. Yang nikah-nikah bisa mikir gitu gak? Ya mungkin terlintas sedikit, tapi gak bisa. Setelah itu sadar, bodoh banget aku udah milih dia kok. Ketika kita sadar mulai kita lihat begitu indahnya yang Tuhan udah kerjakin di dalam pernikahan kita, betul? Ya. Mungkin Israel belum merasakan ini. Ya. Atau mungkin Israel sudah terkuasai dengan ketidakmatangan itu. Saya tahu kok yang menikah di sini pasti nggak mungkin. Tahu gini nggak menikah, kamu nggak mencukupi kebutuhanku, udah kita cerai aja. Mungkin ada, tapi saya lihat anak-anak di sini nggak, saudara. Berjuang bersama, yang satu kerja, akhirnya yang satu berjuang kerja, yang satu berjuang untuk cari kerja. Tahu-tahu dua nggak kerja dua-duanya, tapi berjuang bersama ya. Yang satu berjuang, yang satu juga berjuang di rumah. Berjuang di rumah nggak mudah loh. Jangan berpikir pria-pria berjuang di luar. Coba kamu berjuang seminggu di rumah gantian istrimu yang kerja, ya stres. Karena ketika dia menggantiin popok, ngasih makan, ada yang muji, hebat kau memberikan anakku makan 3 kali sehari. Saudara coba pikirin resep sehari keluargamu makan, pusing gak kepala lo? Ya. Pembelaan saya, kamu coba khotbah gantiin gua gitu. Istri saya bilang, coba lu gantiin masak. Ya, mikirin hari ini apa, saya coba misi 1 hari saya mikirnya lama loh saudara. Sekarang saya minta anak saya catat, hafalin ya supaya kita bisa masak. Perjuangan di dalam rumah. Makanya saya lihat banyak wanita itu kasihan loh di Indonesia. Tahu nggak kasihannya kenapa? Bayangin mama, dia nggak kerja, dia nggak dapat uang, dia dedikasikan untuk besarin anak. Dia 40-30 tahun besarin anak, jadi waktu dia nggak ada ijazahnya kan, nggak dapat uang kan. Tapi tahu-tahu suaminya brengsek, selingkuh, ditinggalin. Dia 40 tahun nggak biasa kerja, begitu diceraiin, berat nggak hidup dia? Dia nggak biasa kerja karena kerjaan dia nggak ada baju, suruh jadi babysitter. Banyak ketidakadilan, saudara. Ya. Makanya banyak orang tua kan yang bilangin anak, udah kamu cewek jangan bergantung sama suami, mau yang bekerja sendiri supaya kalau kamu cerai bisa tetap hidup. Itu kan nasihatnya. Saudara-saudara, perjuangan wanita tidak mudah. Saya juga belum mengerti saudara, karena saya tidak menjadi wanita ya. Saya coba dengerin. Karena banyak pengkhotbah pria, makanya seneng ya kalau ada pengkhotbah wanita bisa tahu hati mama itu kayak apa. Saudara-saudara, inilah perjalanan iman kita. Kenapa Israel? Mungkin Israel udah 6. Dia udah gak bisa ngerasain. Ya, saudara-saudara, barangkali beberapa minggu lalu saya khotbah tentang 6. Dan 6 itu sesuatu yang penting. Ternyata saudara-saudara, numbness itulah yang juga membuat kita tidak bisa merasakan banyak hal. Ya. Saya baru jalan 2 minggu, saya 6 bulan ke depan, mulai bulan Februari saya mengikuti satu kelas selama 6 bulan. Jadi embodiment coaching certification, jadi kelasnya di UK, saya online, saudara-saudara, bukan Kristen. Jadi saya mau belajar coaching, embodiment, karena itu sesuatu yang baru. S2 saya menulis tentang embodied spirituality. Saya belajar filsafat embodiment, teologi embodiment, tapi saya nggak ngerti prakteknya. Dan ternyata ketika saya ikut kelas, speakernya cukup menarik kan. Dia bilang, kalau kamu mau belajar ciuman, jangan baca buku ciuman. Karena saya sudah banyak baca buku embodiment, tubuh, otak, segala macamnya, spirituality, teologi, ya. Dan tesis saya membuktikan bahwa Christianity adalah embodied religion. Karena Christianity sering dituduh di dalam filsafat barat dan timur sebagai agama yang meniadakan tubuh, yang menganggap tubuh negatif. Tapi saya membuktikan dari satu bapak gereja yang bernama Athanasius bahwa kekristenan embodied religion. Karena Tuhan mati dengan tubuhnya, bahkan Tuhan menjanjikan kebangkitan tubuh. Sementara agama timur yang menghargai tubuh, seperti di dalam spiritualitas mereka ada yoga, ada mindfulness yang tubuh. Di dalam eskatologi mereka
mikrokosmos itu menyatu dengan semesta yang tidak menubuh. Tapi Christianity, eskatologi mereka, manusia akan dibangkitkan tubuhnya. Jadi saya membela bahwa tesis saya, Christianity adalah embodied religion. Dan ketika itu saya nggak ngerti prakteknya, maka saya ambil coaching. Dan sesuatu yang menarik ternyata ada baca buku cuma sejam seminggu, tapi lebih saya bacanya. Ternyata lebih banyak latihan praktek. Minggu pertama suruh tidur 15 menit lebih awal, susah. Minggu kedua suruh jalan di alam 10 menit. Saya males. Sekarang saya harus jalanin anjing. Ya. Setiap hari 5 kali merasakan kembali ke tubuh. Jadi tarik nafas. Gua rasa apa ya badan gua? Anginnya ngerasa apa ya? Mana bagian tubuhku yang sakit yang gak pernah dengerin? Inilah tubuhmu. Tubuhmu bukan bagian tubuhmu. Tubuhmu adalah kamu. Saya belajar. Nanti minggu ke-3 mulai setiap pagi harus bangun pagi. Yang 15 menit itu suruh diem. Itu susah buat Johan Nugroho. Neraka saudara-saudara. ADHD ya. Saya khotbahnya jalan-jalan gitu kan. Hyperactive disorder suruh diam. Tapi sesuatu yang menarik, ternyata saya jadi lebih bisa ngerasain ternyata ada bagian tubuh yang saya sakit. Ternyata pagi-pagi jalan saya rasa banget lewat di sini ada tai anjingnya bau banget saudara-saudara. Di bagian itu rasa. Ternyata ketika jalanin saya tahu anjing saya hobinya di sini, muternya berapa kali baru balik. Ternyata semua ada pola. Ternyata saya jalan, saya lihat kupu-kupu. Udah lama sih gak lihat kupu-kupu, saudara-saudara. Wih, kupu-kupu bagus. Wow. Dan ternyata itu adalah sebuah latihan untuk akhirnya kita bisa bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Yang kita gak pernah lihat. Makanya Tuhan ketika melakukan mujizat, dia lihatin Israel langsung miracle itu. Karena kita disembodied. Karena kita terus mikir, terus gimana sukses, kita gimana kaya, gimana nanti keluargaku, gimana gua mau nikah, gimana perusahaanku, gimana ini. Kita mikirin terus, otak kita keluar terus dari tubuh. Sehingga kita gak bisa ngerasain. Ada teman kita yang lagi sakit berat banget. Dan saya ngomong sama dia, ketika kamu rasa sakit, kerasa banget sakit. Iya kok sampai nggak bisa. Bahkan kadang-kadang capek, Tuhan udah nggak kuat. Tapi kamu kerasa juga ya, ketika ada rasa rilis, rasa lega, rasanya rasa banget ya. Iya. Jadi justru kadang-kadang manusia harus berani masuk ke dalam sakitnya. Menangis sakitnya. Tapi di saat yang sama dia juga bisa merasakan kelegaannya dengan tubuhnya. Ini paling relate Isya ya. Saya sampai ikut itu Isya di YouTube ya. Saudara-saudara, inilah makanya kita perlu untuk maturity, kita perlu yang namanya spiritual awareness, embody awareness, melatih kepekaan tubuh. Kita Kristen kan lah ya. Coba duduk. Makanya Alkitab ngomong bunga bakung di ladang. Kita nggak tahu bunga bakung apa itu gitu kan? Karena kita nggak pernah lihat. Saya tuh dulu suka lihat story-nya kalau Igris, istrinya Marcel lagi jalan-jalan dia bisa foto bagus bunga satu gitu ya. Lihat aja bagus, apalagi kalau lihat langsung saudara-saudara. Ketika kita mulai kembali ke tubuh kita ngerasain. Jadi latihan saya sederhana ketika 1 minggu itu. Jadi kalau udah penat mikir tahu-tahu cuma minum aja rasain. Minum itu rasain di tenggorokan kayak apa rasanya. Kita gak pernah ngerasain. Ya. Udah lama gak sayang istri, coba pegang tangannya istrinya. Belai kepalanya. Rasain di dekat. Cimel bahasa cintanya bukan pelukan, bukan sentuhan. Saya bahasa cintanya sentuhan. Tapi gara-gara dia nonton TikTok, katanya kalau meluk suami berapa menit ada stresnya. Saya tahu dipeluk sudah seneng juga sih. Apa sih gitu ya? Tapi nggak dilepas-lepas. Ya, bahagia juga di situ, ngerasa aman, nyaman, real. Kita nggak bisa ngerasain. Maka justru dunia sekarang belajar kamu untuk ngerasain. Karena tubuh ini adalah anugerah Tuhan. Jadi mulai melatih kepekaan tubuh. Tuhan, aku lagi berat nih. Aku lagi kesel, capek. Tapi mulai coba ingat, minggu ini aku ada yang indah enggak? Ada yang baik enggak? Oh ada loh. Oh minggu ini gue lihat wajahnya dia ketawa gue.
Karena lucu banget. Ingat momen-momen yang indah yang juga Tuhan anugerahkan. Saya ingat saudara-saudara, saya ketawa ngakak sama satu keluarga. Cimel nggak ada waktu itu, ada 3 anak saya antar jemput dia les. Waktu dia beli satu yogurt, Pak beliin yogurt, ya udah boleh gitu kan. Toto anak saya bilang minum yogurt, Pak, kita kayaknya nggak boleh beli yogurt ini. Ciciknya langsung bilang, nggak boleh. Kenapa? Cepet habis dia bilang. Kita pikir nggak enak atau apa, cepet habis dia bilang. Ini otaknya anak gue kemana ya? Nggak boleh minum, cepet habis. Saudara-saudara, tapi itu kita ketawa dan indah juga loh. Ketika ketawa bersama dengan anak-anak. Ya, melihat kebodohan suami kita atau istri kita. Saya ingat loh, ada banyak keindahan di hari kecil yang saya nggak lupain. Sampai sekarang saya tertawa. Terakhir saya ketawa ya, saya lagi mempelajari spiritualitas tawa. Saya berkhotbah tentang spiritualitas tawa. Saya ketawa, saya ingat papa saya ketika mempelajari itu. Menertawakan papa saya almarhum. Dulu itu dia sangat anxiety sehingga dia nggak sadar tubuhnya. Saudara-saudara, suatu hari dia beli bensin. Beli pom bensin kaya banget bapak gua. Beli bensin saudara-saudara, kan bensin itu kan motor cewek kan harus dibuka dulu kan. Dibuka tangkinya, dimasukin saudara-saudara. Saudara tahu setelah dimasukin dia ngelupa tutup. Jadi ini masih motornya kan masih ini kan tempat duduk ya, dibuka, diisi bensin, harusnya kan ditutup baru dinaikin ya. Papa saya saudara-saudara saking stresnya itu tetap terbuka dan dia naikin. Dan saya tidak tahu waktu itu tidak ada handphone karena saya masih SMA tahun 96 97. Lalu mama saya ditelepon. Ini sinyal tercepat kalah dengan orang kampung saudara-saudara. Mama saya ditelepon sama tetangga. Bojomu edan. Suamimu gila. Dia belanja bensin gak ditutup. Wah, mama saya sambil ketawa di depan rumah. Saya dipanggil, mama saya mempermalukan suaminya. Sini, lihat bapakmu gila katanya. Dan ketika saya lihat dari jauh bapak saya naik, wah saya ketawa. Bapak saya masih gak sadar, dilihatin kita sama ketawa. Terus datang, lu gak sadar itu. Oh iya, dia ketawa saja. Itu sederhana. Tapi hari itu kami tertawa bersama. Dan dia tetap bapak saya gitu. Jadi kalau saya teledor, salahkan dia saudara. Saudara-saudara, ini real, embracing. Hari ini tubuh kamu apa yang terjadi, pain and joy, tears and love, embrace. Goodness-nya, bad-nya. Apa? Ketika bad dia bilang bad, ketika good bilang good. Rasain. Dan ketika ngerasain ketawa, tersenyum. Merasakan kebaikan Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mature. Amin.